Oke deh, sekarang tanpa berlama-lama lagi ya Kak Rika ya, kita mau langsung aja masuk ke proses pembuatannya. Di sini aku mau pertama mengukus si beras ketannya. Ini aku udah rendam selama 1 jam, Sese Lovers. Itu langsung kita kukus aja selama 20 menit. Oke, nah ngomong-ngomong soal lemper ya Kak. Jadi tuh lemper ini tuh kayak makanan biasanya tuh ditemuin tuh di seluruh wilayah Indonesia ya. Mungkin sekarang ya kayak di Sulawesi sekarang mungkin udah banyak banget orang yang konsumsi lemper. Tapi lebih banyaknya lagi tuh ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun yang paling khasnya itu dari Yogyakarta. Betul banget Kak Rika. Nah, aku denger tuh kalau misalnya masyarakat di daerah Jawa ini tuh emang dia tuh kayak ya ada keyakinan gitu kalau lemper tuh apa ya, lambang rezeki yang melekat gitu. Jadi biasanya selalu dihidangin tuh sama acara penting kayak hajatan tadi ya, nikahan, terus bahkan kumpul keluarga ataupun arisan gitu tuh Kak. Betul banget Kak Rika. Jadi acara-acara yang memang menjalin silaturahmi gitu ya Kak Rika ya. Betul. Oke, sambil menunggu beras ketannya dikukus, aku mau buat isiannya dulu nih Sese Lovers. Oke. Aku mau panasin minyak. Oke, aku sambil absen-absen kali ya Kak, Iya, dari boleh, Kak warga Rika. Instagram nih Kak, dari dapurfoods.id. Halo Kak, kalau aku tadi kan Karut kan nanya tadi kesukaan makanannya tuh apa yang kue tradisionalnya. Betul. Dia bilang kalau aku tuh suka banget dan cinta banget sama klepon Karut. Wih, itu juga salah satu favorit ya Kak ya, karena manis, terus ada gurih-gurihnya juga ya Kak dari kelapa ya. Betul, dan ada juga dari Sasti. Aku sama banget nih sama Karut, aku suka wajik katanya. Wih, iya itu enak banget ya Kak Rika ya. Betul. Nah Oke. sekarang aku mau langsung untuk menumis bumbu halusnya nih. Oke deh, ada absen nih Kak dari Kak Samuel Saragi, udah lama ya nggak mampir ke Wah, Instagram benar. kita ya. Katanya dari Bintaro hadir. Halo Bintaro. Oke, nih ada juga nih Kak dari Kak Melinda di Jakpus Kak. Halo Jakpus. Oke, aku juga mau absen nih dari warga Facebook ya, dari Kak Galuh Sumardianingsih. Assalamualaikum, Kebumen hadir lagi Bunda. Halo Kebumen. Halo. Ini aku juga mau sekalian masukin daun salam dan juga 2 batang serai ya Kak Rika ya. Oke. Dari Nuraini Jumarang, Assalamualaikum dari Papua Barat hadir Bun. Halo Papua. Dari Kak Tutut Lampung Tengah hadir Bunda. Halo Lampung. Ini pada kemana ya ini ya? Tolong banget nih tim horenya nih. Oke, satu kali lagi nih ya harus rame ya. Dari Kak Nurjana di Jambi. Oh, mesti disogok dulu kayaknya ya Karut ya, baru dia rame benar. ya. Baru bersuara ya Kak ya. Betul banget. Oke, nah ada yang nanya nih Karut, tadi tuh tujuan beras ketan itu kan harus direndam ya. Dan itu tuh untuk apa sih Karut kalau direndam kayak gitu tuh? Nah, fungsi perendaman beras ketan nih ya Kak Rika sebelum Iya, betul. diolah itu berfungsi agar hasil dari beras ketan itu lebih legit, lembut, dan juga pastinya lebih empuk ya Kak ya. Jadi dalam proses pemasakan selanjutnya itu lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang bagus nih si beras ketannya. Oke, dan kalau misalnya dia nggak direndam dulu, hasilnya apa nih Karut? Nah dia jadi kurang lembut dan kurang, jadi hasilnya mungkin masih agak letis nih Kak, kayak masak beras yang nggak mateng. Oke. Jadi sebaiknya memang direndam dulu ya Kak. Dan Benar. proses perendamannya memang harus ditentukan segitu apa gimana Kak? Nah kalau misalnya lebih lama lebih bagus nih Kak Rika, karena hasilnya juga akan lebih bagus ya, 2-3 jam itu bahkan lebih bagus lagi. Oke. Oke, ada yang absen nih dari Kak Indah. Assalamualaikum, Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat hadir. Halo. Hadir nih katanya aku suka banget lihat acara sajian sedap. Wih, Thank you makasih, Bunda Sese Indah. Lovers. Nah Kak Rika, sekarang aku mau langsung masukin si ayamnya nih ya. Ayamnya tadi udah kita rebus dan udah disuir-suir juga. Oke, dan ini Karut versi pedas atau enggak nih buat lempernya? Enggak, ini enggak pedas Kak Rika. Tapi kalau belinya tuh, kalau misalnya Karut mau beli,
Enakan pedes atau enggak sih Kak Ruth? Kalau aku nggak suka yang pedas. Kalau nggak lemper suka aku ya? justru suka yang agak-agak manis gitu nih Kak Rika. Oh oke. Ini juga langsung mau Lemper masukin ayam ya. santannya. Udah deh, tinggal kita masak hingga kering. Kayak ada yang nanya nih, tadi bumbu halusnya berarti diproses dengan blender biasa aja ya Kak Ruth? Iya, di blender dengan air juga ya Kak, biar mempermudah proses penghalusan si bumbunya. Oke. Oke, dari warga YouTube nih, dari Kak Okta, Bekasi hadir. Halo Bekasi. Astagfirullahaladzim, pada kemana ya Ibu? Terus juga ada Kak Kori, Bumi Ayu hadir. Halo Bumi Ayu. Wah, aku nggak sabar nih pengen dibagi tipsnya dari Kak Ruth buat lemper. Wih, Katanya gitu tuh, boleh. Jadi nanti Sasel Lovers saksikan aja live ini sampai selesai ya, supaya tahu tipsnya apa aja nih. Betul banget. Oke, ada yang nanya juga nih, katanya kalau beras ketannya di mix sama beras gitu bisa nggak sih Kak Ruth? Bisa ya Kak Rika, tapi perbandingan si beras ketannya lebih banyak nih Kak Rika. Dan juga pastinya ada penambahan air agar hasilnya hampir mendekati mirip lemper. Oke. Ada yang nanya juga nih, Kak request bikin yang kayak lemper Holland dong. Oke, berarti yang dibakar ya Kak Rika ya? Betul banget. Sebenarnya aku belum pernah beli sih ya. Oke, kalau gitu kita buat nanti lempernya yang dibakar. Betul. Atau dipanggang gitu ya. Nah kalau sekarang yang dibuat versi di apa ini Kak Ruth? Ini karena requestannya dibakar, jadi nanti kita bakar ya. Oh, Kak Rika kita ya. langsung praktekkan ya. Ya, bener-bener ibu peri banget nih Kak Ruth nih hari ini. Oke, ini sekarang aku mau langsung masukin garam, merica, dan juga gula pasirnya aja nih Kak Rika. Oke. Oke Kak Ruth, aku mau nanya ini tuh isian ayam itu bisa diganti sama apa aja sih Kak Ruth? Kalau lemper klasik pastinya nggak bisa diganti dengan yang lain ya Kak. Emang ciri khasnya itu dengan ayam suwir nih Kak Rika. Kalau misalnya diganti, namanya pastinya berubah ya Kak Rika ya. Terus jadi apa ya kira-kira ya? Lemper abon misalnya ya? Bisa. Jadi udah dimodifikasi gitu ya. Betul. Dan biasanya kalau di pasaran tuh selain lemper ayam ada lemper apa lagi ya Kak Ruth ya? Yang tadi Kak Rika sebutin lemper abon itu ada ya Kak Rika ya? Sama kalau lemper daging ada gak ya? Ada. Aku pernah lihat ada yang mengisi lemper itu dengan daging giling Kak Rika. Oh, dan Kak Ruth udah pernah rasain belum? Belum. Belum pernah. Terlalu jujur ya. Nah, betul. Lemper sayur. Oh, lontong ya Kak ya? Lontong. Oke, ada yang nanya nih Kak Ruth, boleh nggak sih kalau langsung masak beras ketan dengan santan lalu dikukus? Jadi kayak proses ngukusnya tuh cuma 1 kali Kak. Nah, kalau misalnya proses pengukusan sekali, berarti Kak dalam pemasakan atau nanti kan kita masuk ke tahap mengaron si beras ketannya nih ya Kak. Pastinya airnya mesti ditambah dan juga proses pengukusannya jadi lebih lama nih Kak. Karena mau mendapatkan hasil yang sama seperti dikukus 2 kali gitu ya. Oke. Nah itu boleh dicatat yang tadi ya Kak. Iya, siapa nih yang nanya nih? Oke, ada yang nanya juga nih. Mbak Kori pulang kampungnya di Bumi Ayu ya, tadi absen. Bener banget ya Sasha Lovers ya. Mungkin ini tetangganya kali ya. Tetangganya di kampung mungkin nih. Nah, Kak Rika sambil menunggu si air atau santan dari si isian ayamnya ini surut atau sampai kering nih kita tunggunya. Kita sekarang mau mengaron si beras ketannya nih. Aku udah ada yang udah jadi. Oke, nah kalau misalnya proses pengaronan tuh biasanya tuh dilakukan berapa jam sih Kak Ruth? Proses pengaronan itu hanya sampai si airnya itu surut Kak, lalu masuk lagi ke tahap pengukusan. Oke. Ada yang nanya nih dari Bunda Esther, sorry yang di kuali itu apa ya? Sinyalku baru ada nih. Yang di kuali itu yang ini ya, berarti ya? Betul. Ini tuh isian untuk lempernya nih, Sasha Lovers. Kita lagi nunggu sampai si cairannya tadi, santan dan juga air kaldunya ini surut.
sampai nanti isiannya ini kering. Jadi kita mudah untuk masukin atau kita bungkus dengan si lempernya. Oke, Nah, ini aku sekarang mau masak lagi beras ketannya yang udah dikukus 20 menit. Oke, nah kalau aku mau masak beras ketannya tuh pakai rice cooker atau magicom tuh boleh nggak sih Kak Ruth? Boleh Kak, tapi perbandingannya itu jadi 400 gram beras ketan ditambahkan 600 sampai 700 ml air nih. Oke. Nah, ada yang bilang nih Kak Ruth dari Bunda Galuh Sumardianingsih. Kalau di tempatku emang lemper klasik itu isinya tuh dari abon, Kak. Oh, itu daerah mana tuh Kak Rika? Wah, boleh nih ya Bunda Galuh nih dari daerah mana nih? Oke, dari Kebumen. Wah, halo Kebumen. Dari Bunda Naina, hadir di Jakarta, Bu. Halo. Dari Bunda Syifa Maulana, halo Purwakarta hadir. Halo Purwakarta. Lagi bikin apa nih Kak Ruth? Udah setengah jalan aja katanya. Kita lagi buat lemper klasik nih Sase Lovers. Nah Kak Rika, di sini aku mau mendidihkan santan yang ditambah dengan 2 batang serai, daun salam, dan juga 3/4 sendok teh garam. Ini kita didihkan lalu akan kita masukkan si beras ketannya. Oke. Oke, ada yang nanya nih, seandainya beras ketan direbus dengan santan, baru dikukus, beda nggak sih rasanya dan teksturnya sama yang sekarang dibuat, Kak? Maaf Kak Rika, bisa diulang? Seandainya beras ketan tuh tadi udah direbus terlebih dahulu ya dengan santan, terus baru dikukus gitu setelahnya, Kak. Itu nanti hasilnya tuh bakalan beda apa gimana nih, Kak? Hasilnya akan beda ya Kak ya. Kalau misalnya itu tadi udah direndam atau belum nih Kak? Tidak ada pertanyaan. Oh, anggap aja udah ya, udah ya. Itu beda ya Kak. Kalau misalnya dikukus baru diaron, pastinya proses pengaronannya itu jadi lebih singkat dan juga tidak membutuhkan terlalu banyak cairan nih Kak Rika. Oke, jadi itu bisa hemat gas juga nggak sih Kak Ruth? Iya benar. Betul ya. Nah ini udah mendidih, aku mau langsung masukin aja si beras ketannya. Oke, ini ada yang menanya nih, itu beras ketannya pakai yang mentik apa yang biasa ya Bun? Yang mentik tuh yang apa nih ya Kak? Waduh, saya tidak tahu tuh. Oh, oke. Oh, jadi kita pakai yang biasa nih. Iya, kita pakai yang biasa nih Sase Lovers. Betul. Nah, ada yang nanya nih, tadi santannya yang kental atau yang cair aja nih Kak Ruth? Nah, tadi kita pakai santan cair dari 1/4 butir kelapa nih Kak Rika. Oke, boleh dicatat ya Sase Lovers. Oke, aku mau absen lagi nih dari warga YouTube, dari Bunda Indri. Tangsel hadir, Bun. Halo Tangsel. Kalau isiannya biar irit gimana nih Kak Ruth katanya? Isiannya biar apa Kak? Biar irit katanya. Biar irit. Heeh. Oh, diisinya sedikit-sedikit Kak di lempernya. Iya, ini maksudnya gimana nih Bunda Indri nih? Oh, ini kali kayak bisa ayam suiran dipotong-potong kecil ya. Oh, oke. Jadi dia kayak lebih padat gitu ya nanti ya. Benar. Betul banget. Nah, ini kita masak aja sampai airnya atau santannya nih habis. Kak, ada yang tebak-tebakan nih, Kak. Dari Bunda Indri, katanya ikan apa yang suka ketawa? Ikan. Ih, bener. Bener banget. Udah lama ya Kak nggak ada tebak-tebakan ya? Iya, bener banget nih, Sase Lovers yang punya tebak-tebakan nih, boleh banget ya. Iya, abangnya lagi nggak ada nih. Oke. Nah, ini udah surut ya, udah kering. Kita mau taruh lagi di mangkok, lalu akan kita kukus lagi selama 30 menit. Oke. Ada yang absen nih Kak dari Anida Yuniar nih. Halo Kak, Palmera hadir. Halo Palmera. Wah, bikin lemper ya Kak. Biasanya kalau di pernikahan Jawa lemper itu wajib banget nih Kak. Wih, Wajib benar-benar. ada ya. Tadi yang kayak Kak Rika sebutin ya, Betul di banget. acara-acara istimewa gitu ya Kak ya. Betul. Nah,
Kalau di pernikahan itu biar Melekat. pasangannya itu melekat gitu ya, Betul. awet gitu. Betul banget. Sebuah filosofi yang apik ya Kak Rika ya. Iya. Wow. Ada yang bilang nih dari Kak Anida, waktu itu aku pernah bikin semar mendem nih Kak. Hampir sama kayak lemper tapi dibungkusnya pakai dadaran telur. Bener, iya Kak. Bisa juga tuh Kak, dibungkus dengan lembaran telur, tapi namanya jadi semar mendem. Nah Kak Rika, tadi yang sudah kita aron itu, kita kukus selama 30 menit. Oke, tapi kita udah punya sulapannya belum nih Kak? Udah nih Kak, Wah, kita udah jadi punya nggak harus ngulek sulapannya. 30 menit ya Sasa Lovers. Betul. Oke, ada tebak-tebakan nih dari TikTok ya. Katanya kalau ikan yang bisa terbang, apa coba Kak? Ikan Indosiar. Oh, lele lawar ya, lele lawar Iya ya. bener banget, lele lawar. Ikan kelelawar maksudnya. Ada lagi nih Kak yang tebak-tebakan. Apa bedanya tepung sama laki-laki? Apa bedanya tepung sama Kalau laki-laki? kalau tepung serbaguna. Iya betul. Kalau laki-laki serba salah. Bener banget. Bener banget. Katanya kalau tepung serbaguna, kalau laki-laki serba salah. Si. Enggak Kak, ini kalau cowok nggak mungkin username-nya bunga ya. Soalnya ini dia username-nya bunga nih Kak. Nah, balik lagi ya Kak Rika. Di sini aku udah ada ketan yang udah dikukus selama 30 menit nih Kak Rika. Dan di sini juga bisa kita lihat isian ayamnya udah kering. Kita masak sampai kering. Dan mau langsung kita bungkus. Oke, ada yang komen nih dari Vina Amalia. Bisa jadi referensi menu buat ikutan challenge foto kompetisi nih. Karena Oke. kebetulan di rumahku juga sering buat ini, jadi menu favorit di rumah. Bener banget ya Sasa Lovers. Nah kita tuh ada foto kompetisi. Kalau kalian mau ikutan, boleh banget langsung cek Instagram Sajian Sedap. Oke, ada di Instagram atau ada di sosmed lainnya nih Kak? Kalau aku Ada cuma di punya Facebook, Instagram. gimana nih Kak? Boleh cek di Instagram Sajian Sedap ya Kak. Oh, Tapi nanti oke. kita bakalan upload juga di sosmed lainnya. Oke deh. Oke, dari Kak. Oh Bunda Galuh, tadi kan dia dari Facebook ya. Katanya halo semua, sekarang aku pindah nih ke Instagram. Halo. Wih, ternyata dia mengikuti semua sosial media kita ya. Iya. Oke. Nah, ini ayamnya udah jadi. Sekarang kita mau masuk ke proses pembungkusan. Oke, Kak. Sebelum proses pembungkusan, ada tebak-tebakan dari Kak Samuel Saragi. Oke, apa nih Kak? Katanya kenapa sih kucing kalau mencuri nggak pernah masuk penjara? Nggak tahu Kak. Kenapa nih? Mungkin ada yang udah tahu ya? Iya, mungkin tim ada yang- Sajian Sedap nih yang lain nih. Mungkin ada yang udah tahu. Kucingnya udah jadi pegawai BUMN. Aduh. Kucing soleh. Oh iya benar. Bukan ya Kak, jawabannya kucing gawrong. Oke. Si. Agak ini ya. Oke, sekarang kita kembali masuk ke proses pembungkusan lempernya. Oke, proses Aku mau ambil pembungkusan. sedikit beras ketan. Kak, tips dong gimana sih cara membungkus lemper biar hasilnya tuh penuh banget, maksimal gitu ya, biar gembul-gembul gitu. Oke, sekarang aku mau contohin ya untuk Sasa Lovers nih. Pertama kita ambil sedikit beras ketannya, lalu bisa kita isi dulu dengan isiannya nih. Oke, dan kira-kira ini beratnya berapa gram nih Kak Ruth? Untuk beras ketannya itu kita gunakan kurang lebih 50-70 gram nih Kak Rika. Oke. Dan isinya bisa menyesuaikan ya? Iya, isinya bisa menyesuaikan. Lalu kita tutup.
ini masih tips biar lempernya penuh ya Kak? Nanti kalau untuk penggulungan atau pembungkusan dengan daun pisang, setelah ini aku kasih tunjuk. Oke, siap nih. Nah ini kita bungkus aja, kita tutup aja isian ayamnya dengan beras ketannya sampai rapat. Lalu agak kita buat lonjong gitu ya. Seperti ini ya, Kak Rika ya, Sasa Oke, Lovers. wih. Bener-bener gembul banget ya Sasa Lovers. Lalu bisa langsung kita gulung. Bener-bener penuh banget ya, ini auto penuh besar banget. Dan kalau dijual nih mah nggak ada 2.000, ini mah nggak bisa. Nggak ada ya. Berapa nih? Karut? 2,5 lah ya, ke 3.000 ya Kak ya. Naik 1.000 doang, gimana sih Karut? Terlalu murah nih kayaknya. Emang murah banget ya Kak Rika ya? Biasanya lemper tuh Kalau lemper Holland harganya 8.000 Kak. tuh Kak, 9.000 Kak. Naiknya drastis ya. Karena kebetulan seberang rumah saya Holland Bakery. Jadi Waduh. saya update. Nah ini tinggal kita padatkan aja nih untuk pembungkusan si lemper. Kita padatkan berdasarkan ukurannya. Oke. Lalu kita sematkan Sematkan. tusuk gigi nih Kak Rika. Biasanya ada yang pakai Sapu lidi ya? Apa? Pakai sapu lidi bisa nggak nih Karut? Pakai sapu lidi. Nah, itu dia. Ada yang pakai strapless nih ya, Sasa Lovers. Tapi nggak disarankan karena strapless itu berbahaya kalau sampai terbawa atau masuk ke dalam makanannya nih. Karena itu kan ukurannya kecil banget ya. Lebih baik menggunakan tusuk gigi aja nih Sasa Lovers. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita gunting. Oke, biar makin cantik ya Karut ya. Mm-mm. Katanya, waduh gendut banget Kak hasilnya. Ini satu resep bisa jadi berapa bungkus Karut? Nah, satu resep ini bisa jadi kurang lebih 8 lah ya Kak. 6 sampai 8 lemper ukuran kecil-kecil kayak gini nih. Tapi ini dia bener-bener padat banget nih Sasa Lovers. Pastinya Benar. kalau makan sekali juga kayaknya udah ngeganjel perut ya. Nah, Kak Rika tahu nggak nih kalau misalnya lagi punya asam lambung, terus asam lambungnya lagi kumat nih Kak Rika. Itu sebaiknya Sasa Lovers jangan terlalu banyak mengkonsumsi beras ketan nih. Karena apa tuh Kak Ruth? Karena bisa membuat perut semakin kembung nih Kak Rika. Oke, dan ini juga santan ya. Kalau santan tuh Betul. nggak bagus untuk asam lambung Sasa Lovers. Jadi Sasa Lovers yang punya asam lambung yang udah parah gitu ya, sebaiknya agak dikurangi dalam mengkonsumsi beras ketan. Oke, ini aku agak gak ngerti ya sama jawabannya. Ada yang tebak-tebakan tapi aku gak ngerti sama jawabannya. Boleh nih ya, aku bacain dulu nih. Katanya, berry apa yang bikin seneng? Berry-berry ya? Bukan. Iya dong. Ayo, berry apa yang bikin seneng Kak? Dari Tabai. Itu juga bikin seneng. Tapi jawabannya bukan itu nih Kak. Kalau buat cowok-cowok pasti yang bikin senang berry pop. Rokok ya. Kenapa ya? Jawabannya Very Miss You. Very miss you. Oh, Very Miss You. Makasih ya Kak Zara udah bantu. Nih aku saya kurang ngerti. Oke, ada yang nanya nih. Kalau acara pengisian atau pembungkusan lemper yang isiannya kelihatan seperti kotak-kotak itu bagaimana ya Kak Ruth? Isian lemper yang kelihatan ya Kak, Seperti dipotong kotak-kotak. ya. Dibelah dua gitu ya Kak ya? Iya, itu kayak lemper. Kayak lemper Holland gitu ya Kak mungkin ya Kak? Oh oke, ada juga yang kayak gitu ya. Iya betul. Ada juga yang membungkusnya itu kalau yang nggak dibakar biasanya dibungkus plastik, terus dibungkus lagi pakai daun pisang, terus dibungkus lagi pakai plastik nih Kak. Ada juga yang kayak gitu. Jadi aneh ya Kak. Misalnya di luar lah ya Kak. Iya benar. Nah ini aku mau bulet-buletin dulu semuanya, baru aku bungkusin daun pisangnya nih. Oke. Oke, ada yang nanya nih Kak. Katanya, gimana tuh Kak caranya ikutan foto kompetisi sajian sedap? Nah tadi udah dijawab ya Sasa Lovers kalau Sasa Lovers bisa
kunjungin Instagram Sajian Sedap. Nanti di situ bakalan ada caranya, terus syaratnya apa aja bakal ditulis dengan jelas ya. Betul, dan juga update ya Kak ya. Betul banget. Oke, ada yang bilang nih, Kak boleh open PO nggak sih buat arisan nih di hari Sabtu? Wih, kebetulan kita ini ya justru memberikan resep untuk Sase Lovers supaya Sase Lovers nggak beli nih, tapi bikin sendiri di rumah. Jadi semoga resepnya ini bisa Sase Lovers recook nih. Betul. Oke Kak Ruth, nah ngomong-ngomong kalau lemper tuh bisa disimpan sampai berapa hari sih Kak? Dan cara penyimpanannya tuh bagaimana? Nah, lemper itu bisa disimpan hingga 2-3 hari ya Kak Rika. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan lemper itu yaitu kita tuh harus bikin dengan proses yang benar dan juga yang pastinya bersih supaya si lemper ini tahan lama. Oke. Dan juga ini tuh prosesnya, ini tuh penyimpanannya tuh di kulkas atau di suhu ruang aja nih Kak? Di kulkas ya Kak disarankan, tapi emang kelemahannya kalau udah disimpan di kulkas jadinya si ketannya itu akan ada yang keras-keras nih Kak. Jadi diharapkan Sase Lovers menyimpan lempernya itu di wadah tertutup nih. Kalau misalnya mau dimakan, Sase Lovers bisa untuk kukus lagi sebentar aja nih. Oke. Nah kalau ada yang bilang nih, ada nggak sih bedanya ngukus lemper kalau dialasin sama daun pisang sama nggak dialasin nih Kak? Kalau misalnya dialasin daun pisang, karena emang pembungkusnya daun pisang ya Kak, jadinya ada aroma daun-daunnya gitu ya Kak ya. Yang pastinya jadi lebih enak nih. Dan selain pakai daun pisang memang biasanya tuh biasanya pakai apa lagi sih Kak Ruth? Ada yang bungkusnya itu pakai plastik ya Kak, yang tadi kayak aku bilang ya, itu juga ada. Tapi biasanya itu nggak dibakar lagi Kak Rika. Jadi karena langsung bahaya, ya? aja kayak gitu. Nah, sekarang aku mau lanjutin bungkus. Oke, nah ini kalau lemper tuh bisa nggak sih pakai cetakan Kak Ruth? Soalnya kayaknya aku nggak bisa buletinnya sendiri. Bisa ya Kak, bisa pakai cetakan nih Sase Lovers. Oke, ada yang nanya nih, Kak Ruth kalau aku bikinnya malam, tapi ngukusnya tuh pagi-pagi besokannya, bisa nggak sih Kak Ruth? Masaknya malam. Iya, masaknya bikinnya malam, tapi ngukus kedua kalinya tuh pagi-pagi gitu. Oh iya, bisa ya Sase Lovers ya. Kalau aku biasanya ngerendamnya malam Kak Rika, masaknya besok paginya. Biar tambah pulen ya. Iya benar. Oke, biasanya kalau rendam ketan itu harus dicuci terlebih dahulu, apa langsung direndam aja ya Kak Ruth? Nah, aku dicuci terlebih dahulu ya Kak Rika, baru aku rendam nih. Oke, dan kalau mau nyetak tuh pas masih hangat atau benar-benar dingin nih ketannya Kak Ruth? Nah, tadi aku nyetaknya itu dia tuh udah nggak terlalu panas ya Kak Rika, jadi tapi nggak dingin banget juga nih Kak, karena kalau dingin banget ketannya itu biasanya kalau terkena udara luar dia tuh bisa jadi kering. Oke. Jadi masih anget-anget kuku gitu lah Kak Rika. Oke, kalau udah dikukus terus langsung dipanggang biar tambah harum berarti boleh banget ya Kak Ruth, dia nanti nggak lembek ya Kak Ruth hasilnya? Iya, nggak lembek ya Kak Rika, bisa pakai cara itu. Oke. Wah, ada yang bilang nih dari Kak Nurdiansyah, auto follow jelasinnya bagus banget, bahannya juga mudah dipahami dan didapat. Wah, makasih Sase Lovers. Thank Semoga you. resepnya bermanfaat ya. Betul banget nih Sase Lovers. Oke, ini kita mau buat berapa pieces nih Kak? Ini ada 5 nih ya Kak. 5, oke. Dan nanti kita langsung bakar juga ya Kak? Iya, abis ini mau langsung kita bakar nih Kak Rika. Oke, aku mau dong tips memilih daun pisang yang cocok untuk lemper tuh yang kayak gimana sih Kak Ruth? Biasanya menggunakan daun pisang batu atau daun pisang kepok nih Kak Rika. Supaya lebih kokoh gitu ya, biasanya daun pisang yang jenis pisang batu ataupun pisang kepok. Oke, wah dia bilang nih dari Kak Muhammad Fauzi, kayaknya Kak Ruth emang jualan lemper ya, soalnya ahli banget.
Oh belum nih ya Kak, aku belum jualan lemper nih Kak Rika. Doain aja nih ya Kak Rika ya. Nah, bakalan jualan lemper ya, soon ya Kak? Sun. Wih, oke. Oke, ini Sase Lovers yang baru bergabung boleh banget ya, langsung absen-absen aja. Oke, aku mau absen nih Kak dari warga Facebook, dari Asriani Matraman hadir. Halo Matraman. Dari Kak Veras Buton Utara hadir Bun. Halo Buton Utara. Dari Kak Delia Ananda, halo Bunda Menteng hadir. Halo Menteng. Oh ada yang request nih, Kak bikin peye kacang dong, aku lupa nih mau request dari kemarin. Wah katanya. boleh nih Sase Lovers, tapi kalau Sase Lovers udah ngebet banget mau bikin di rumah, bisa langsung cek aja ke sosial medianya Sajian Sedap nih, karena resepnya udah ada dan sering banget videonya itu dibuat nih ya, maksudnya kalau Sase Lovers cari di Facebook ada, di YouTube ada, dan di sosial media lain. Oke Kak Ruth, kalau aku mau isiannya abon berarti dia langsung dimasukin aja atau diolah lagi nih Kak Ruth? Kalau abon tinggal dimasukin aja nih Kak Rika. Oke, nah. Oke, ada yang nanya nih Kak Ruth, gimana sih caranya bikin lemper yang wangi Kak Ruth? Cara membuat lemper yang wangi. Nah, Sase Lovers tinggal mengikuti step yang tadi aku lakukan aja, dan pastinya Sase Lovers bisa untuk membungkusnya dengan daun pisang seperti ini ya, lalu dibakar. Jadinya pasti lemper itu hasilnya harum. Dan juga Sase Lovers menggunakan serai, daun salam, dan rempah-rempah lainnya di isian dan juga beras ketannya nih. Betul Dijamin banget. itu pasti lempernya harum. Nah ini aku mau tuang sedikit minyak ya. Oke, ada yang pantun Kak dari Kak Samuel Saragih ya, kayaknya nih fans Kak Ruth juga deh. Apa Katanya tuh? keluar rumah beli baut. Cakep. Ulang. Keluar rumah beli baut. Cakep. Bayarnya pakai sistem transfer. Makasih untuk kursusnya Kak Ruth. Selamat trikuk ya Sase Lovers. Weh, makasih ya. Samuel Saragi ya. Iya, Kak Rika Kak ya? Samuel Saragih. Oke, ini sekarang aku mau langsung masuk ke proses pembakaran atau memanggang si lempernya nih. Oke Kak, dan prosesnya tuh berapa lama Kak? Ini kita pakai minyak aja ya Kak? Iya, kita pakai minyak aja nih Kak, supaya kita cepet mendapatkan warna di daun pisangnya dan juga aroma asap-asap atau smoky-nya nih Kak Rika. Oke, dan prosesnya berapa lama nih Kak biasanya? Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit aja nih Kak. Tergantung Sase Lovers menggunakan api apa nih. Kalau aku pakai api besar kurang lebih 5 menit aja. Oke, jadi emang nggak perlu terlalu lama juga ya Sase Lovers ya. Oke. Ada yang nanya nih Kak Ruth. Kak Ruth? Iya Lagi fokus Kak, ya, Sase boleh. Ada yang nanya nih, katanya kalau diganti beras ketan hitam, berarti semua tahapan dan resepnya tuh sama atau beda nih Kak Ruth? Sama aja ya Kak Rika ya, cuma kalau beras ketan hitam emang dia itu ada rasa manis-manisnya ya Kak Rika sedikit. Oke, jadi tadi kita pakai gula nggak sih Kak Ruth? Kita pakai Kak Rika. Dan itu tadi kan udah ada manisnya ya, jadi bisa dikurangin atau dihilangkan aja nih, Kak Ruth? dihilangkan aja. Oke. Nah ini udah bisa langsung kita balik nih. Karena aku pakai api besar jadi cepet nih Kak Rika. Betul banget. Kayaknya nggak nyampe 5 menit juga udah Iya harum ya Kak? benar. Oke, dari Kak Dwi Hierahayu, Sulsel masih stay nih Sase Lovers, request dong bikin bomboloni. Wih, boleh banget nih Sase Lovers. Dan juga pasti resepnya udah ada di sosial medianya Sajian Sedap nih ya. Di Betul. YouTube ada, di Facebook juga ada. Itu udah banyak yang bikin ya Kak ya. Mbak Indri, Mbak Resi, Mbak Korin, tinggal Sase Lovers cari aja nih. Betul banget. Oke, ada yang nanya nih, tadi daun pisangnya tuh dijemur dulu atau dipanasi dulu di atas kompor ya Kak Ruth? Nah tadi daun pisangnya itu kita lemaskan di atas kompor nih Kak Rika. Oke. Wah, berarti ini lemper kukus atau lemper bakar Bu namanya? Wih, ini lemper Gimana ya? bakar ya. Ini lemper apa ya?
klasik ya. Apa namanya tepatnya nih Salsa Lovers. Oke, ini udah nih ya Kak ya. Aku mau langsung menyajikan aja. Betul. Nih. Wih, cepet banget ya Kak Rika ya. Betul. Dan biasanya lemper tuh disajikan sama apa sih Kak Ruth? Kalau misalnya sore-sore bisa pakai kopi, bisa pakai teh ya Kak Rika. Oh iya betul banget. Semuanya kayaknya tuh tetap enak ya. Belah kali satu ya Kak Rika ya. Boleh nih. Juga nih. Oke. Udah ada belum nih Kak pisaunya? Belum ada. Boleh nih, Bim salah Bim. Pisaunya mana? Prok prok prok. Pisaunya bentar ya Kak Rika ya. Kita cari dulu. Oke, ada yang testimoni nih Kak Ruth. Aku pernah cobain masak pakai rice cooker, tapi harus terus dipantau Kak biar nggak kelembekan katanya. Oh iya benar ya, karena pastinya beda ya Kak prosesnya kalau kita manual atau dengan cara, wow ternyata pisaunya nggak tajam. Dengan cara wow ya Kak. Iya, bentar ya Kak Rika. Aku Oke. ambil gunting dulu. Oke, ada absen nih dari Sri Murtini. Halo, Bekasi hadir. Halo. Wow. Agak sepi ya karena hari ini leader supporternya lagi nggak ada nih. Iya ya, nih, Kak, bener ya. banget. Oke, kalau aku mau masak untuk arisan kira-kira berapa kilo ya Kak beras ketannya? Waduh, berapa kilo nih ya Kak ya? Bisa kali 10 kilo nih Kak. Waduh, oke. Bahan-bahan resep Kali lagi ya. 10 resep maksudnya. Iya. Ini dia hasil lempernya Wih, Salsa Lovers. bener-bener pulen, legit, dan juga pastinya tuh harum banget loh Salsa Lovers. Oke. Aku singkirin dulu. Nah, ini dia nih hasil dari pembuatan lemper klasik Salsa Lovers. Sesuai request yang kayak di toko kue yang terkenal itu ya. Betul. Dari tadi padahal udah disebut mereknya ya. Iya. Oke, ada yang tanya-tanya lagi atau ada yang absen lagi nggak nih Kak Rika? Udah cukup nih Kak Ruth.